Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Intan Kamil Rizwa. Di sini saya akan membuat video tentang mewawancarai orang terkait dengan apakah ini saya akan mewawancarai orang tentang demokrasi pemilihan umum, apakah masih relevan dengan Pancasila yang keempat. Langsung saja kita akan mulai dengan narasumber yang pertama. Baik, ini adalah narasumber kita yang pertama. Baik, silakan Anda memperkenalkan diri dan menyampaikan bagaimana pendapat Anda tentang demokrasi pemilihan umum, apakah itu masih relevan dengan Pancasila yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Halim. Saya sekarang merupakan seorang mahasiswa semester 1 program studi pendidikan agama Islam dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai apakah demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevan dengan Pancasila keempat saat ini. Menurut saya, demokrasi dengan sistem pemilihan langsung masih cukup relevan, sebagaimana bunyi dari sila keempat, yaitu kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Makna utamanya mencakup: 1. Kedaulatan rakyat, yaitu rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. 2. Musyawarah dan perwakilan. 3. Kepemimpinan yang bijak. Pemilihan langsung sesuai dengan aspek kedaulatan rakyat, karena rakyat memilih pemimpinnya secara bebas. Ini memperkuat legitimasi pemerintah dan mencegah dominasi elit. Tetapi, apakah benar-benar sesuai dengan musyawarah atau perwakilan? Ini beberapa kelebihannya bisa saya paparkan. Yang pertama, rakyat dapat memilih secara langsung atau sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Lalu yang kedua adalah transparansi proses lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah pemimpin memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Namun ada pun tantangannya yang kurang sesuai dengan ide musyawarah. Yang pertama ada kontestasi sering berubah menjadi kompetisi gaya tinggi, bukan musyawarah. Yang kedua, politisasi identitas dan polarisasi mengurangi hikmat kebijaksanaan. Lalu yang ketiga ada partisipasi rakyat cenderung emosional, bukan deliberatif. Lalu yang keempat ada peran lembaga perwakilan DPR maupun DPRD dalam menentukan pemimpin menjadi kecil. Jadi apakah jadi cukup relevan? Menurut saya masih relevan, tetapi perlu perbaikan agar lebih mendekati nilai sila keempat. Misalnya dengan pendidikan politik yang lebih baik, membatasi biaya kampanye, mendorong debat yang fokus pada. Kepada narasumber yang pertama telah menyampaikan pendapatnya menurut materi yang diberikan. Nah, selanjutnya mari kita melanjutkan ke narasumber yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Widani, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi menurut saya, demokrasi dengan pemilihan secara langsung masih relevan dengan Pancasila, dengan sila keempat Pancasila, karena memberikan rakyat kesempatan menyampaikan kehendaknya secara terbuka. Namun kesesuaiannya itu baru terwujud jika prosesnya jujur, adil dan berlandaskan musyawarah. Dengan demikian, pemilihan langsung tetap selaras dengan prinsip kerakyatan selama dijalankan dengan kebijaksanaan, etika politik, dan tanggung jawab demi kepentingan bersama. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemateri kedua yang telah memaparkan pendapatnya. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan kepada narasumber ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan dari Universitas Pamulang. Dan prodi saya adalah teknik informatika.
demokrasi, tetapi praktiknya kadang kurang sesuai dengan nilai musyawarah dan kebijaksanaan. Misalnya ada politik uang, konflik, atau pemilihan yang hanya berdasarkan popularitas. Jadi relevan, tapi perlu diperbaiki agar lebih mencerminkan musyawarah dan kebijaksanaan seperti yang diajarkan di kepada narasumber yang ketiga telah memaparkan pendapatnya. Nah, kita akan sekarang berlanjut ke narasumber yang keempat. Perkenalkan, saya Ismail dari Universitas Anita, Prodi Manajemen Retail. Pandangan saya mengenai apakah sistem pemilu ini adalah setuju, karena dalam sistem pemilu ini menerapkan beberapa nilai yang terkandung dalam Sila keempat. Beberapa di antaranya adalah demokrasi dan musyawarah. Sistem pemilu menerapkan nilai demokrasi karena pada pejabat-pejabat daerah ini dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Lalu nilai lainnya yaitu adalah musyawarah. Menurut saya, pemilu ini adalah bentuk musyawarah dari seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan siapa yang berhak memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Itu adalah 4 pendapat dari narasumber yang hebat-hebat ya. Nah, untuk narasumber yang terakhir kita akan langsung samperin untuk menanyakan langsung pendapatnya. Ayo kita. Baik, di sini saya akan mewawancarai orang kami saya. Baik Kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Indah Nasro. Kakak sekarang berprofesi sebagai Oke, sekarang saya tuh lagi sebagai mahasiswa S1 dari universitas mana Kak? dari Universitas Citra Makassar. Nah, di sini Kak, saya ingin menanyakan, menurut Kakak sila yang keempat. Oke, demokrasi pemilihan umum. Oke, jadi kita bahas ke sistem yang biasa dipakai negara kita. Negara kita kan pakai sistem pemilu yang mana setiap warga negara itu punya haknya masing-masing untuk memilih. Nah, menurut saya dari situ itu tuh sangat relevan sekali dengan nilai Pancasila kita yang keempat ya. Yang punya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Oke, musyawarah itu kan berarti kayak dari semua orang itu hampir berhak bersuara. Oke, dari poinnya itu masuk banget. Gitu, kalau dari saya, jadi kayak dari rakyat ini tuh bebas memilih dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oh, jadi menurut Kakak masih relevan ya? Ya, relevan sekali. Nah, jadi dari penjelasan Kakak tadi, menurut Kakak ada nggak tantangannya nih? Tantangannya itu kalau berkaca dari realitanya itu kan masih ada namanya istilah serangan fajar. Ah iya. Nah, serangan fajar ini tuh sebenarnya kayak tergantung dari individu masing-masing, karena mungkin bisa dibilang SDM dari negara kita itu kurang termasuk sorry to say, tapi bisa dibilang oke lah, masih gampang terhasut dengan namanya kayak kalau misalkan ditawarkan sebuah keuntungan kayak gitu ya. That's why kayak mungkin pentingnya juga dari segi pemerintah meningkatkan SDM yang ada di negara kita supaya mereka tuh paham seberapa pentingnya sih dan seberapa berpengaruh sih sebenarnya suara mereka dalam keberlanjutan negara kita ini. Jadi dari tantangan yang Kakak sebutkan dengan itu juga termasuk cara misalnya kan Kak? Ya, ada lah solusinya. Ya ada solusinya, tapi apa solusi yang menurut Kakak paling baik untuk dilakukan? Pengaruh banyak atau mungkin memang tidak memiliki pengaruh banyak, tapi menurut saya pribadi mungkin bisa dimulai dari pendidikan awal itu memang ditanamkan seberapa penting sih begitu. Maksudnya seberapa ngaruh sih sebenarnya suara kita begitu. Atau mungkin bisa kayak di sebelum pemilu dimulai memang dimusyawarahkan kalau misalkan suara kita tuh sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai mau dipengaruhi dengan yang namanya kayak serangan saja. Baik, Kak, baik. Jadi itu saja menurut Kakak? Oke, menurut saya demikian. Oke. Terima kasih.